Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fernandes dari kelas 12 IPA 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi fisika, konsep radiasi elektromagnetik dan pembentukannya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Dasar teori elektromagnetik yaitu sebagai berikut. Muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Gauss. 2. Magnet selalu memiliki dua kutub. 3. Medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. 4. Medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday. B. Spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan didedikasikan secara eksperimen oleh Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan tersebut dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Rumus dari spektrum elektromagnetik. C sama dengan delta F. F sama dengan C delta keterangan. F frekuensi Hz. C kelanjutan cahaya ms dan delta sama dengan panjang gelombang. 1. Gelombang radio. Gelombang radio termasuk dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan dari antena, pemancar, transmitter, dan diterima oleh antena penerima receiver. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10⁻10 Hz. Sementara panjang gelombang sekitar 3 mm. Gelombang mikro dimanfaatkan pada pesawat radar, radio detection and rigging. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek memandu peredaran pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca berkabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Sebagai contoh, jika gelombang mikro yang dipancarkan radar mengenai benda, gelombang mikro akan memantulkan kembali ke radar. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih besar daripada panjang gelombang sinar tapak. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektromagnetik. Suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah diaplikasikan sebagai terapi medis seperti menyembuhkan penyakit encok dan terapi saraf. 4. Cahaya tapak. Cahaya tapak mempunyai frekuensi sekitar 10⁻15 Hz, sementara panjang gelombang antara 40 nanometer sampai 800 nanometer. Mata manusia sangat peka terhadap radiasi cahaya tersebut, sehingga sinar tapak yang terpendek dalam spektrum manusia. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10⁻15 Hz sampai dengan 10⁻16 Hz. Sementara panjang gelombang antara 10 nanometer sampai 100 nanometer.
Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. 6. Sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz, sementara panjang gelombang antara 10⁻11 sampai 10⁻8 meter. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut sebagai sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. 7. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tinggi, yaitu antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Sementara panjang gelombang berkisar antara 10⁻⁴ nanometer sampai 0,1 nanometer. Sinar gamma berasal dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan infeksi yang sangat serius, seperti mandul dan kanker. Sekian penjelasan saya di materi fisika kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.